warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku di Story Channel. Episode kali ini aku mau ajak sharing kalian semua mengenai apa sih toxic relationship itu. Toxic relationship itu menurut aku adalah suatu hubungan yang dimana ketika kita menjalin suatu hubungan dengan seseorang, orang ini akan mengubah perilaku kita, mengubah pola pikir kita, dan mempengaruhi tindakan kita serta keputusan kita, teman-teman, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, tanpa kita sadari betapa kita tuh tidak menyadari hubungan yang kita bangun sebenarnya toxic relationship nggak sih. Nah, teman-teman, di topik kali ini itu gue mau sedikit ngasih penjelasan dulu ya tentang toxic relationship sebenarnya. Nah, hubungan yang baik itu sebenarnya bukan hubungan yang lancar-lancar aja ya, teman-teman. Bukan hubungan yang cuma dibangun atas senang-senang aja, bukan hubungan yang cuma kayak have fun aja. Setiap hubungan pasti punya masalahnya masing-masing, dan setiap masalahnya juga tergantung ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada bahkan sampai yang harus memutuskan untuk berpisah, teman-teman. Nah, teman-teman, di topik toxic relationship ini gue mengarahkan salah satu teori dari John Gottman. Kalau kalian nggak tahu siapa John Gottman ini adalah seorang peneliti di Amerika Serikat yang dia itu adalah pakar dari relationship, dan dia juga punya teori, 4 teori yang akan kita bahas di sini tentang toxic relationship. Nah, teman-teman, di teorinya John Gottman ini ada 4, yaitu tanda-tanda kalau hubungan kalian itu toxic relationship atau enggak. Nah, yang pertama itu tentang kritik. Nah, kenapa sih kritik? Gue tau banget pasti kan akan jawab, kenapa kritik? Bukannya kritik itu membangun ya? Masa gue nggak boleh sih ngebangun pacar gue sendiri atau doi gue sendiri? Kan gue juga pengen dia lebih baik gitu. Bukan gitu maksudnya, teman-teman. Dari sudut pandang gue sendiri, kenapa sih John Gottman ini bilang bahwa salah satu tanda toxic relationship pada kritik? Kalian harus bedain deh, mana kritik, mana keluhan. Karena menurut gue kritik sama keluhan itu beda. Kalau kritik itu dia subjeknya lebih ke kritik itu subjeknya, maksudnya kayak misalkan ya lo nggak suka sama perlakuan salah satu dari yang perlakuan dari doi lo sendiri misalkan, tapi lu fokusnya ke subjeknya, kayak ke nggak suka sama orangnya gitu loh. Jadi mau apapun yang dia lakuin ya lu nggak suka. Tapi kalau keluhan di dalam hubungan itu wajar. Misalkan lu bilang, gue nggak suka lo kalau lu kentut di depan gue gitu, atau gue nggak suka lo kalau misalkan lu egois kayak gitu. Itu adalah keluhan. Tapi beda kalau misalkan sama kritik. Nah, kritik ini justru yang akan buat hubungan kalian tuh toksik, dan merasa salah satu pasangan itu akan rasa nggak nyaman, soalnya ya karena tuh nggak suka, jadi mau apa yang dilakukan aja salah di mata lu gitu loh. Nah, yang kedua, teman-teman, yang kedua ini adalah menurut John Gottman ini, bahwa dia mengatakan ada sifat defensif dari salah satu pasangan atau keduanya. Nah, sifat defensif ini bahkan ada yang nggak tahu apa itu sifat defensif. Jadi sifat defensif itu ya, teman-teman, sifat defensif itu kayak ibaratkan sebuah pertandingan sepak bola, yaitu saling menyalahkan gitu. Jika salah satu pasangan tuh bilang gini, kayak misalkan, kok lu boros sih, atau misalkan kok lu egois sih gitu ya. Nah, dia tuh saling serang kayak, ya gue boros apalagi lu gitu. Misalkan lu bilang sama pasangan kayak, kok lu tuh orangnya ternyata males ya gitu ya. Nah, pasangan lu tuh bilang, ya iyalah gue males, gue juga males cuma gara-gara elu, kayak gitu misalkan. Sebenarnya di dalam sifat defensif ini, teman-teman, kita hanya perlu ada sedikit kedewasaan. Misalkan pasangan kita bilang, oh kamu tuh boros ya gitu. Ya nih, aku boros, gimana ya caranya gak boros? Nah, disitulah salah satu tuh memberikan saran, salah satu tuh memberikan masukan, kan lebih enak gitu ya, daripada sekedar kita hanya mencaci gitu, kayak bilang, kok kamu boros sih, kok kamu ini sih, kayak gitu. Itu adalah sifat defensif yang benar-benar menurut John Gottman ini ya toxic relationship gitu, teman-teman. Nah, ada nggak sih dari kalian yang ngerasain kayak, pernah nggak sih doi bilang, kok kalian nggak teliti, kok kalian boros, kok kalian ini, kok kalian itu? Nah, itulah teman-teman toxic relationship yang punya sifat defensif. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling banget krusial menurut John Gottman, bahwa
kalau ada hubungan yang mengalami toxic yang ketiga ini, itu udah parah banget, udah mendingan say goodbye atau next aja atau seperti apa. Pokoknya di dalam toxic relationship ini yang ketiga adalah suatu penghinaan. Iya nggak sih, kita pernah berpikir masa kok orang yang kita sayang kita hina, ya kan? Kadang suatu penghinaan tuh kadang kita nggak sadari gitu, kita ngomong ke pasangan kita kayak misalkan dasar lu batu, atau misalkan sebenarnya dia mau bilang kamu tuh orangnya keras kepala, tapi dia tuh menghina kita kayak dasar lu batu gitu. Kayak itu adalah suatu penghinaan teman-teman. Dan kayak kalau misalkan uh, relationship kita atau doi kita itu orangnya yang biasa-biasa aja atau orangnya yang nggak baperan, otomatis ya dia akan cuek-cuek aja gitu, batu lu gitu, kayak ya gue emang batu gitu, apa atau hanya sekedar senyum. Tapi kalau untuk kita, fatal nggak sih kalau buat pasangan kita yang baperan, itu kan akan menimbulkan suatu penyakit hati atau sakit hati gitu kan, ngerasa kayak kok dibilang kayak gitu, gue salah apa gitu kan, sehingga di dalam hubungan ini tidaklah terjadi suatu keharmonisan, bahwa si pasangannya nggak menghargai kita. Karena yang menurut gue tahu di dalam teorinya John Gottman ini, bahwa si penghinaan ini adalah salah satu yang sangat menyebabkan perceraian itu terjadi baik di luar negeri maupun di Indonesia teman-teman. Atau bisa dibilang bahwa penghinaan ini adalah predator terbaik dan atau salah satu faktor yang menentukan banget nih suatu relationship ini bakalan hancur, dan banyak sekali perceraian dan salah satu lainnya lagi rumah tangga yang hancur gara-gara penghinaan ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau berbicara sama doi kalian, kalian harus berpikir dulu nih, dan kalian tuh harus lihat dulu nih doi kalian ini dia tuh tipe orang yang kayak gimana, dia baperan atau enggak, atau dia punya traumatik sama masa lalunya. Ketika kalian bilang kayak gitu akhirnya dia bisa tersinggung, otomatis kita harus menjaga banget nih. Sekedar hanya nggak menjaga kita dilindungi ya, misalkan seorang laki-laki yang bilang kayak gitu ke perempuan, ya kita harus melindungi lah baik fisik maupun dari mental pasangan kita masing-masing gitu. Lebih sukanya ya menghargai lah, seenggaknya kayak si perempuan yang menghargai, laki-laki juga menghargai, saatnya kita itu berpikir dewasa, nggak lagi kayak baper-baperan yang kayak anak kecil kayak gitu, udah bukan waktunya lagi. Nah, yang keempat yaitu adalah stonewalling atau batu teman-teman. Saat kita marah, kok pasangan kita malahan blokir kita, malahan ngebatu. Ngebatu tuh dalam arti kayak ngediemin kita, cuekin kita, bahkan diemin kita berhari-hari, gak ngasih kabar ataupun gak memberikan suatu perhatian lagi. Nah, ini namanya stonewalling teman-teman. Jadi kayak ya udah, suatu hal yang tadinya terjadi nggak terjadi lagi, dan bener-bener kayak air yang dikasih ke freezer terus akhirnya jadi es batu. Nah kayak gitu pokoknya, intinya kayak gitu. Nah dari keempat yang tadi udah aku jelasin tanda-tanda toxic relationship menurut si John Gottman ini, dengan disclaimer ya, jika kalian ada salah satu dari ciri yang aku sebutkan tadi ada di dalam suatu hubungan kalian, sebaiknya dengan disclaimer bahwa nggak semua hubungan toxic relationship itu harus disudahi, bahwa perlu adanya kedewasaan. Ketika kamu dan doi pernah mengalami hal seperti itu, lebih baik ya ayo kita selesaikan bareng-bareng. Bagaimana kalian harus ngedelete itu, dan akhirnya kalian saling mengetahui loh, oh saya nggak suka kalau kamu bilang kayak gini, dan kamu pun akan melakukan hal yang sama kepada pasangan kamu, dan itu justru akan membuat hubungan kamu lebih baik ketimbang kalian harus menjalani toxic relationship yang semakin nggak kalian tahu itu tuh malahan ngebuat hubungan kalian tuh apa gitu. Kayak kalau kalian nggak tahu toxic relationship, ya akan seperti itu terus, bahwa kita akan tersakiti terus dan kita juga akan menyakiti terus dan saling menyakiti jatuhnya. Jadi kalian udah tahu toxic relationship yang aku tadi bilang dan sebutkan, dengan disclaimer bahwa nggak semuanya harus dimusnahkan atau kalian harus berpisah. Nggak, kalian harus bilang ke doi apa yang harus kalian lakukan ke hubungan kalian dan gimana baiknya menurut sisi pandang kalian.
Nah, dengan sedikit tips aku mau bilang, kan dari awal suatu hubungan itu kalian harus kenali dulu nih partner kalian. Gak mungkin dong kalau kalian tuh gak kenal sama partner kalian sendiri. Nah, kalian akan harus tahu bahwa partner kalian itu tipe orang yang kayak gimana, terus orangnya itu baper atau enggak, dan segala macam yang ada dalam dirinya kan tuh harus tahu, sehingga ketika kalian berhubungan atau menjalin suatu hubungan dengan dirinya itu tidak terjadi suatu saling menyakiti satu sama lain. Karena di dalam hubungan itu ya wajarlah ada suatu masalah, tapi ketika toxic relationship ini datang, menurut aku kayak nggak begitu bagus juga buat hubungan yang, maksudnya kalau kalian emang serius, apalagi dalam suatu pernikahan, itu bakalan jadi toxic. Ataupun faktor yang tadi John Gottman bilang, bahwa itu kayak tadi penghinaan, itu malah justru banyak orang yang cerai gara-gara hal ini gitu kan, cuma gara-gara kata-kata kita yang nggak kita kontrol ke doi kita. Sehingga aku ajaklah teman-teman semua mengetahui apa sih toxic relationship ini, sehingga kalian tuh bisa tahu loh bagaimana cara kalian menyikapi di dalam hubungan kalian. Ya, aku juga bukan orang yang, maksudnya aku tuh juga sempurna di dalam hubungan. Aku juga pun sama, aku pun juga pernah mengalami kayak aku salah sama pasangan aku, dan ya begitu sebaliknya. Sehingga dengan tujuannya aku membuat video ini juga, selain aku mengedukasi, dalam arti aku juga memberikan sharing, aku juga sama-sama belajar sama kalian. Ayo kita menjadi orang yang hot relationship, jangan toxic relationship lagi. Pokoknya udah, kita stop saling menyakiti dan sayangi orang-orang yang benar-benar bisa kalian pertahankan. Jangan sampai kalian itu merasa bahwa ya udah gitu, mentang-mentang hubungan udah lama terus kalian menjalankan toxic relationship ini berlama-lama, tentunya gak enak banget dan pasti akan nyiksa banget. Nah, sharing kali ini mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian, dan hubungan kalian semoga semakin langgeng kedepannya sama doi. Dan semoga kalian juga selalu diberikan kesabaran ya, kalau misalkan doi juga merasa kayak kok gini-gini amat gitu di dalam hubungan. Semoga ya ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan tombol loncengnya di bawah. Dan see you next video.